Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan belajar atau melanjutkan materi kita dalam fi maddatit tajwid tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, idhar halqi. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iqlab. Dan yang terakhir, ikhfa haqiqi. Nah, insyaallah kita akan mempelajari apa itu, bagaimana caranya kita membaca hukum nun sukun atau tanwin. Tayyib, yang pertama kita akan bahas tentang idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar. Apa saja huruf idhar? Huruf izhar adalah huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ada 6. Huruf izhar ini adalah huruf halq. Di makharijil huruf kita sudah membahas tentang huruf-huruf halq. Ini dia huruf halq. Karena itu dia disebut izhar halqi, karena hurufnya huruf halq atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Bagaimana cara kita membaca huruf ini? Nun sukun atau tanwin bila setelahnya ada huruf 6 huruf ini, bagaimana cara kita membacanya? Caranya kita membaca, dia harus jelas. Bacanya harus jelas, tanpa didengungkan. Tidak ada dengungnya ya. Hukum bacaannya jelas tanpa dengung. Contohnya, man amana, man amana, man a'ta, man a'ta, kitabun anzalnah, kitabun anzalnahu. Fahimtuna? Baik. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham. Apa saja huruf idgham? Ya, nun, mim, dan waw, atau bisa kita singkat dengan yanmu. Huruf-huruf idgham sering kita sebut dengan yanmu.
idgham bi gunnah ya. Yanmu. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, tempo gunnah yang dipanjangkan. Jadi gunnah itu maksudnya adalah memasukkan huruf tersebut ke huruf setelahnya. Seperti misalnya tanwin nun sukun itu dimasukkan ke huruf setelahnya. Contohnya may ya'mal. Jadi kita tidak membaca man ya'mal, tapi masukkan ke huruf ya. May ya'mal. Nah, kita masukkan ya. May ya'mal abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Nah, jadi kita masukkan ke huruf setelahnya. Lahabin wa tab. May ya'mal. Fahimtuna ya akhwat? Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang idgham bila gunnah. Artinya idgham tanpa adanya dengung atau tanpa adanya gunnah. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah. Apa saja huruf idgham bila gunnah? Yaitu la, ra, lam dan ra. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan. Idgham maksudnya seperti tadi ya, idgham itu dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Nah, bila gunnah tanpa gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu didengungkan, tapi kalau idgham bila gunnah tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Jadi bila gunnah tidak didengungkan, memasukkan huruf ke huruf berikutnya tanpa didengungkan. Contohnya malal lubada la raufur rahim. Afwan, akhwat, di sini ada kesalahan. Di sini ada waw satu lagi ya. Silap saya tadi menulisnya. La raufur rahim. La raufur rahim. Nah, di sini ada waw setelah hamzah, ada waw satu lagi. La raufur rahim. Nah, jelas ya kita bacanya tanpa dengung. Tayyib. Kemudian kita masuk ke hukum yang keempat, yaitu iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf iqlab. Apa dia huruf iqlab itu? Nah, kita bisa melihat di sini.
Gampang sekali ya menandai huruf iqlab. Huruf terakhirnya apa? Di sini huruf ba, ya. Itu dia huruf iqlab, yaitu ba. Cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Ya, cara membacanya arahkan ke huruf mim. Jadi kita membacanya bila ba bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, dia itu kita membacanya kita ubah ke huruf mim. Kemudian sertakan juga gunnah beserta ikhfanya secara samar-samar. Nah, kita masukkan ke gunnahnya juga secara samar-samar. Ada ikhfa, bunyi ikhfanya juga gitu. Nah, contohnya mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Wa amma man bakhila, wa amma man bakhila, wa amma man bakhila. Nah, dengung harus masuk rongga hidung, ya. Nah, ketika dengung harus masuk ke rongga hidung. Dan selanjutnya ikhfa hakiki. Yang kelima, ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa. Apa itu huruf ikhfa? Huruf ikhfa selain dari huruf iqlab, selain dari huruf izhar, selain dari huruf idgham. Nah, di huruf izhar ada 6 huruf. Idgham bi gunnah ada 4 huruf. Sudah 10. Di hukum bacaan idgham bila gunnah ada 2, udah 12, tambah 1 lagi di iqlab 1, berarti semuanya 13 huruf. Nah, sisa dari 13 huruf itu, dari semua huruf hijaiyah, itulah huruf ikhfa. Huruf ikhfa. Nah, ini dia huruf ikhfa. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sad, dod, to, bo, fa, qaf, kaf. Atau bisa kita baca dengan sif, za, sana, kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Nah, untuk mengetahui hurufnya, ini kalau kita jadikan seperti ini, banyak ya hurufnya. Yang mana hurufnya? Jadi dari setiap kata ini dia huruf pertamanya yang huruf ikhfa. Misalnya sif ada huruf shad dan fa. Jadi huruf shadnya yang huruf ikhfa. Za ada huruf za dan alif. Jadi huruf za yang huruf ikhfa. Nah, jadi di setiap kata huruf pertamanya itulah dia huruf ikhfa. Fahimtunna ya akhwat? Bisa dihafal. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Nah, tayyib. Contohnya, afwan, cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin dan huruf setelahnya adalah huruf sif, za,
sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dhalima. Maka cara membacanya disamarkan dengan tempo gunah atau dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Min duni soffan soffa. Nah, untuk ikhfa ini dia itu dibagi atas ikhfa dari segi makhraj itu dibagi 3. Ada yang dekat, ada yang tengah, ada yang jauh. Dari makhraj ya, dari makhraj. Jadi yang dekat ada huruf ta, da, po. Ini yang dekat dari segi makhraj. Sedangkan yang jauh ada 2 huruf yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Selain dari 5 huruf yang tadi itu semuanya di tengah. Ya, di tengah. Jauh dari mana Ustazah? Jauh dari huruf nun. Nah, maksud yang di sini ikhfa dari segi makhraj yang jauh dari nun, dekat dari nun, atau tengah-tengah dengan nun. Nah, semakin jauh letaknya dari nun maka semakin jelas dibacanya. Semakin jauh dari nun maka semakin jelas dibacanya. Kalau za, dekatkan lidah ke huruf za, jangan tempelkan ke huruf za. Tapi kita mendekatkan saja, ya, didekatkan, tapi tidak dibaca. Jangan tempelkan huruf za. Manza, manza, manza. Manzalladzi. Nah, yang dekat, kalau contoh yang dekat, mindu, ini langsung ya, mindu langsung masuk ke huruf danya. Kalau yang jauh masukkan hurufnya langsung, mangka, langsung masuk ke huruf mangkana. Fahimtunna ya akhwat? Alhamdulillah intahayna fi hadzal mawdu'. Semoga antunna paham semua. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.